Ranking Malaysia hari ni 131. Indonesia sekarang ranking 132. Jadi 132 dan 131 tu lah. Dia mula ni. 국가 경제가 위기에 처했던 지난 2009년 당시에도 일명 아파 찬스로 국제투자은행의 사례가 확인됐습니다. 우리 국책은행과 공기업 임원들이 Media Malaysia terdiam saat media Korea Selatan ini belak-belakan meyakini timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Messil Girls dan Eliano dipastikan akan bermain kontra Bahrain dan China. 5 pemain timnas ini belak-belakan terancam bakal dicoret oleh Sintayong. Tom Haye dengan lantang berani menunjuk dan juga menantang Bahrain dan China jelang putaran ketiga bulan Oktober nanti. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Sebanyak 5 pemain timnas Indonesia diperkirakan terancam dicoret pelatih Sintayong jika Messil Girls dan Eliano Randers sudah resmi bergabung dengan skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan 2 pemain yang bermain di era divisi Belanda tersebut akan didaftarkan pada tanggal 20 sampai 24 September 2024 agar tersedia untuk melawan Bahrain dan juga China. Kehadiran mereka diyakini akan membuat sejumlah pemain timnas Indonesia terancam dicoret Sintayong. Dan berikut 5 pemain timnas Indonesia yang terancam dicoret Sintayong jika Messil Girls dan Eliano Randers bergabung. Nama pertama ada Jordi Amat. Bek tengah JDT Jordi Amat diprediksi menjadi salah satu nama yang kemungkinan besar tersingkir dari skuad Garuda. Pasalnya pemain naturalisasi asal Eropa, tepatnya Spanyol tersebut, dipengaruhi oleh 2 faktor penting dalam sepak bola, yakni usia dan rajin cedera. Nama kedua, Muhammad Ferrari. Jika dibandingkan dari segi kualitas dan pengalaman, sudah barang tentu Muhammad Ferrari kalah jauh dari Messil Girls yang akan menjadi pemain termahal di timnas Indonesia. Bek Persija itu dibayangi nama besar Messil Girls, sosok pemain inti dari klub top Liga Belanda FC Twente, dengan harga pasar yang fantastis sekitar 121,67 miliar. Apalagi Muhammad Ferrari kerap menghiasi bangku cadangan timnas Indonesia saja dan hanya dimainkan 10 menit saat melawan Arab Saudi dengan mendapatkan 1 kartu kuning. Nama ketiga Hoki Caraka. Bomber berusia 20 tahun ini jarang mendapatkan menit bermain, kalah bersaing dengan Rafael Stroy, Ramadan Sananta, hingga Dimas Raja. Apalagi jika Eliano Randers bergabung, pemain versatil yang bisa bermain sebagai fullback kanan, gelandang serang, winger kiri, hingga striker ini semakin mengancam posisi Hoki Caraka. Nama keempat Pratama Arhan. Dengan bergabungnya Messil Girls dan Eliano Randers, maka stok pemain belakang timnas Indonesia semakin menumpuk sehingga posisi Pratama Arhan semakin terancam. Ditambah Pratama Arhan diterpa kabar miring karena istrinya, Ajija Salsa, diduga berselingkuh meski kedua belah pihak membantah isu tersebut. Nama terakhir Ricky Kambuaya. Dengan kehadiran Eliano Randers yang bisa bermain sebagai gelandang seperti Ricky Kambuaya, bukan tidak mungkin ex pemain Persib Bandung itu tidak dipanggil lagi ke skuad Garuda. Meski langganan dipanggil Sintayong, namun Ricky Kambuaya terakhir kali bermain untuk timnas Indonesia pada bulan Maret 2024 saat menang 3-0 atas Vietnam dengan hanya bermain 1 menit di atas lapangan. Timnas Indonesia bisa dikatakan merupakan tim yang tidak diunggulkan dalam babak ketiga ini. Alasannya tentu karena minimnya pengalaman yang dimiliki skuad Garuda di ajang 4 tahunan tersebut. Selain itu, Indonesia juga memiliki peringkat FIFA paling rendah jika dibandingkan dengan lawan-lawannya di grup C. Meskipun diremehkan, para pemain timnas Indonesia tetap percaya diri dan optimis. Salah satunya yakni Tom Haye. Pemain yang kini bermain untuk Almere City itu mengaku sangat yakin dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki skuad Garuda saat ini. Keyakinan itu muncul karena Tom Haye menilai skuad Garuda saat ini adalah sebuah tim yang sangat solid dan juga memiliki tujuan yang sama, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menegaskan jika timnas Indonesia tidak akan menyerah dengan mudah dan bakal terus maju. Menurut The Professor, skuad Indonesia memiliki rasa kepercayaan yang kuat satu sama lain yang akan membuat mereka semakin kuat sebagai tim. Kami tidak akan berhenti di sini. Kami saling percaya satu sama lain. Dan di putaran selanjutnya kami akan menunjukkan kemampuan kami. Memang kami kalah melawan Irak, tetapi sekarang saya tidak sabar untuk merasakan tantangan di putaran ketiga nanti, kata Tom Haye. Bisa dilihat dari ungkapan Tom Haye.
Dirinya seakan menunjukkan keberanian dan keseriusan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain 29 tahun itu tidak peduli dengan siapapun lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia, karena yang terpenting menurutnya adalah kondisi tim. Sementara itu timnas Indonesia memiliki target finish di peringkat ketiga atau keempat pada putaran ketiga. Media asal Korea Selatan membela habis-habisan timnas Indonesia yang dinilai hanya beruntung dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika itu banyak mengatakan jika keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia merupakan keberuntungan semata. Seperti diketahui, timnas Indonesia mengawali babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengesankan, usai meraih 2 poin bahkan belum terkalahkan. Padahal sebelumnya pasukan Sintayong sama sekali tidak diunggulkan bisa bersaing dalam grup yang juga berisikan Jepang, Bahrain, dan juga Cina. Ditambah lagi dengan fakta bahwa timnas Indonesia menjadi satu-satunya kontestan yang menempati posisi di luar 100 besar FIFA, tepatnya di ranking 133. Namun semangat juang skuad Garuda berhasil mematahkan itu semua. Pada laga pembuka, timnas Indonesia di luar dugaan memaksa Arab Saudi bermain imbang 1-1. Bukan hanya itu, Arab Saudi yang notabene menempati ranking 56 FIFA harus merasakan pahitnya kebobolan terlebih dahulu dari timnas Indonesia. Pun halnya dengan Australia yang berada di posisi ke-24 FIFA. Mereka bahkan sama sekali tidak mencetak gol ketika ditahan imbang 0-0 oleh skuad merah putih. Berkat pencapaian luar biasa ini, baik FIFA maupun AFC memberikan kredit khusus kepada timnas Indonesia yang dinilai punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Target Sintayong yang ingin anak asuhnya finish di 4 besar tampak bukan angan-angan lagi jika mereka bisa melanjutkan tren positif tersebut. Kendati demikian, performa apik timnas Indonesia ini justru mendapatkan penilaian miring dari sejumlah pihak. Ada dari mereka merasa hasil tersebut merupakan keberuntungan semata. Anggapan tersebut kemudian didengar oleh media Korea Selatan yakni Sport Chosun. Mereka pun sebenarnya hampir tidak percaya dengan hasil ini. Timnas Indonesia yang meraih poin dalam 2 pertandingan berturut-turut menempati posisi keempat grup. Itu adalah hasil ajaib yang diraih negara dengan peringkat ke-133 peringkat FIFA. Tetapi setelah melihat kerja keras yang diberikan timnas Indonesia dalam 2 laga tersebut, media Korea Selatan itu langsung membantah anggapan jika hal ini merupakan sebuah keberuntungan saja. Nyatanya laga ini berjalan sepihak dan menguntungkan Australia. Indonesia bisa saja kalah dari Australia jika kiper Martin Paes tidak melakukan penyelamatan bagus, tulis Sport Chosun. Masih dalam artikel yang sama, Sport Chosun kemudian menyoroti peluang lolos timnas Indonesia ke babak selanjutnya yang tidak akan mudah. Pasalnya timnas Indonesia masih akan berhadapan dengan lawan-lawan kuat seperti Bahrain dan juga Cina di laga tandang, serta raja terakhir yakni Jepang. Di akhir artikel, Sport Chosun lantas menantang pelatih asal Korea Selatan Sintayong. Apakah bisa membawa timnas Indonesia kembali tampil di Piala Dunia setelah 1938? Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.